Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Pembangunan akan membahas terkait dengan inflasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Praja Muda Satria Rizky Wirabrata dengan beberapa rekan saya, yaitu ada Aurel, ada Atatorik, ada Rafid Musadak, kemudian ada Elvina dan ada Friska. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan definisi inflasi, kemudian penyebab inflasi, jenis inflasi, kemudian dampak inflasi, cara menghadapi inflasi, cara mengukur inflasi, kemudian pengendalian inflasi, dan target terkait dengan inflasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, definisi inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam presentasi ini, kita akan membahas definisi, jenis, penyebab, dampak, pengukuran, strategi menghadapi, dan pengendalian inflasi. Nah, inflasi adalah keadaan di mana harga-harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Inflasi ini merupakan kegiatan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja yang tidak dapat disebut kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selanjutnya, jenis inflasi, yaitu ada 3. Yang pertama, inflasi ringan, yang berarti peningkatan harga yang stabil dengan laju pertumbuhan yang terkendali. Yang kedua, inflasi terkendali, yaitu peningkatan harga yang terjadi dalam batas normal dan terkendali oleh kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, inflasi tak terkendali, peningkatan harga yang tidak terkendali dan melebihi batas normal. Selanjutnya adalah penyebab inflasi. Yang pertama, tekanan dari sisi penawaran atau cost plus inflation, yaitu terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Beberapa faktor penyebabnya meliputi yang pertama, depresiasi nilai tukar. Jika mata uang suatu negara mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, harga impor akan naik sehingga meningkatkan biaya produksi dan akhirnya mendorong inflasi. Yang kedua yaitu dampak inflasi luar negeri. Inflasi di negara mitra dagang atau di pasar global dapat berdampak pada harga-harga impor yang dapat meningkatkan biaya produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah. Jika pemerintah mengatur harga komoditas yang penting, kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi secara umum. Yang keempat yaitu negative supply shocks. Bencana alam atau gangguan dalam distribusi barang dan jasa dapat mengurangi penawaran yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga. Penyebab inflasi yang kedua yaitu tekanan dari sisi permintaan atau demand pull inflation, yaitu terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total aggregate demand lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Hal tersebut dapat mendorong kenaikan harga. Penyebab yang ketiga yaitu ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. Ada 2 jenis ekspektasi inflasi. Yang pertama yaitu ekspektasi inflasi adaptif. Ekspektasi inflasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau data historis. Yang kedua yaitu ekspektasi inflasi forward looking, yaitu ekspektasi inflasi yang didasarkan pada analisis dan perkiraan terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi inflasi di masa depan. Selanjutnya yaitu dampak inflasi. Yang pertama adalah pengurangan daya beli. Harga-harga yang tinggi membuat orang sulit untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua yaitu gangguan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian bagi bisnis. Dan yang terakhir yaitu redistribusi kekayaan. Inflasi dapat merugikan orang yang berpenghasilan tetap dan menguntungkan mereka yang memiliki aset berharga seperti properti atau saham. Cara menghadapi inflasi. Yang pertama yaitu investasi. Investasikan uang Anda dalam instrumen keuangan yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada inflasi. Yang kedua, mencari pendapatan tambahan. Carilah sumber-sumber pendapatan tambahan atau usaha sampingan untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa.
3. Kurangi pengeluaran. Kendalikan pengeluaran Anda dengan memprioritaskan kebutuhan yang harus dipenuhi. Cara mengukur inflasi. 1. Indeks harga konsumen. Menyediakan informasi mengenai perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. 2. Indeks harga produksi. Mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh produsen sebagai bahan baku produksi. Yang ketiga, Gross Domestic Product Deflator. Indikator yang mengukur perubahan harga dari barang jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Baiklah, selanjutnya ada pengendalian inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga dan perubahan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu pemerintah dapat mengendalikan inflasi melalui pengaturan pajak, pengeluaran publik, dan pengelolaan hutang negara. Selanjutnya yang terakhir ada kebijakan struktural, yaitu reformasi kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dapat membantu mengendalikan inflasi. Lalu selanjutnya ada pencapaian target inflasi. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang akan dicapai oleh Bank Indonesia dalam berkoordinasi dengan pemerintah dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Usulan sasaran inflasi dibahas bersama dalam rapat koordinasi dengan tingkat kementerian dan lembaga dalam TPIP dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk kurun waktu tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang sasaran inflasi tahun 2023 dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 3 tahun ke depan, yaitu periode 2022 sampai 2024. Masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5% dengan deviasi masing-masing kurang lebih 1%. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pertemuan kali ini adalah terkait dengan inflasi, yaitu merupakan fenomena naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum di suatu negara. Kemudian untuk menghadapi inflasi kita harus mengetahui penyebab dan dampak inflasi serta dengan mengetahui strategi untuk menghadapi inflasi yang ada di suatu negara. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 1 terkait dengan inflasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.